Halo semuanya, halo guys. Maaf kalau berisik ya. Oke. Jadi kita general reading, ya kan? General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan segalanya kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang orang ini punya rencana tidak terduga ke kamu. Ya mungkin kamu pasti akan kaget ya. Cie. Oke, kita lihat. Aku shuffle dulu ya. Kita mulai. Oke. Tara. Aku ngerasa sebenarnya ada yang takut sama kamu. Ada yang segan ya. Ada yang segan sama kamu, Kak. Cuma aku ngelihatnya ada seseorang mau berusaha menguatkan mentalnya. Ada yang mau berusaha memberanikan diri untuk lakukan sesuatu sama kamu, ya. Apalagi kalau orangnya suka banget sama kamu. Kalau orangnya tertarik banget, sayang banget, cinta banget sama kamu, ya mau gak mau harus berbuat sesuatu untukmu. Jadi ada seperti itu. Tapi kamu juga harus berhati-hati ya. Karena masih ada saja orang-orang yang banyak manipulasi, ya kan? Aku ngerasa dalam waktu dekat ini sebenarnya masih ada orang yang narsis ya. Masih ada orang yang narsis atau narsistik akan muncul ke permukaan ya. Ya karena orangnya gengsi tinggi, ego tinggi, tinggi hati, atau dia sensi sama kamu. Mungkin ada yang iri hati ya, iri hati sama kamu. Jadi kayak orang ini entah siapa dia mau mengatakan ini, mengatakan itu, berbuat ini, berbuat itu untuk menjatuhkan kamu kah? Menjatuhkan mentalmu atau bikin hidupmu jadi gak enak. Jadi hati-hati aja. Makanya belajarlah punya kecerdasan emosional ya. Apa-apa gak usah dipikirin, apa-apa gak usah terlalu dibaperin ya. Kalau kamu rasa menghadapi seseorang itu buang-buang waktumu, buang-buang energimu, ya skip aja ya, lewatkan. Kan gak repot kan. Tapi kalau orang-orang yang positif ya welcome dong, ya kan? Kalau orang yang memberikan dampak baik ya itu nggak apa-apa. Oke, terus dalam waktu dekat ini sepertinya sebenarnya ada yang akhirnya sadar untuk berubah. Ya contohnya, ya juga ya saya banyak salah, ya juga saya nggak benar orangnya. Nah mungkin mau perbaiki diri atau perbaiki hubungan sama kamu. Terus ada mau mengubah cara pandangnya, ada mau memperluas mindsetnya, mungkin akan berubah perspektif dia tentang kamu, akan berubah cara pandang dia tentang kamu. Contohnya ya sepertinya ya, aku selama ini berprasangka buruk sama kamu. Sepertinya selama ini aku cuma berprasangka negatif aja sama kamu.
Padahal kamu orang yang baik, padahal kamu orang yang positif, ya, begitu. Oke? Cara ini dikatakan batuk dulu ya. Oke guys, nah ini dibilang ada yang diam-diam mempertajamkan intuisinya untuk mendalami perasaanmu karena kamu sulit ditebak saat ini. Wah, kamu ya kayak penting bingit ya di mata dia. Kamu penting banget di mata siapa gitu ya. Jadi ada yang diam-diam mempertajam intuisi, ada diam-diam memperkuat gitu kata hati atau firasatnya. Atau apa ya? Dia diam-diam pelajari kamu. Dia diam-diam mendalami perasaanmu, ya. Ada orang seperti itu. Aku coba ya, aku pelajari dulu kamu ini kayak gimana sih? Aku pelajari dulu, aku mata-matai dulu, aku pantau kamu. Aku dalami perasaanmu. Sebenarnya kamu tuh bagaimana ya? Sebenarnya kamu tuh kenapa gitu? Apalagi kalau kamu batasi diri, kamu menutup diri, duar gitu. Jadi ya ada sih penisirin ya, penasaran sama kamu. Karena kamu sulit ditebak, kamu susah ditebak sekarang ya. Kamu tuh misterius banget sekarang. Kamu gak banyak ngomong, gak banyak tingkah, gak banyak basa-basi, langsung batasi diri gitu kan. Ada yang ngerasa kamu kenapa ya gitu. Adalah. Terus seseorang banyak menyendiri untuk introspeksi diri karena dia merasa banyak yang salah di dalam dirinya. Dia juga merasa banyak lakukan kesalahan ke kamu dan dia mau minta maaf ke kamu, ya. Ada kayak gitu, guys. Seperti itu, Kak, ya. Jadi seseorang ada yang kayak ya diam-diam gitu, dia menyendiri loh. Diam-diam dia introspeksi diri. Karena dia merasa banyak salah gitu. Dia merasa kayak ada yang salah. Kayak ada yang salah di dalam dirinya, atau ada yang kayak ngerasa ngoreksi diri ya, kayaknya aku nggak bener nih, kayaknya aku nggak beres nih, banyak nggak beres di dalam diriku, banyak yang nggak bener di dalam diriku ya, dan juga merasa banyak melakukan kesalahan sama kamu, jadi kayak mau minta maaf ya gitu. Kemudian beberapa orang mau dekati kamu karena hidupmu beruntung. Kamu adalah orang pilihan yang selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Tuhan, ya. Tuh. Ada yang ngerasa hidupmu itu berkah, hidupmu tenang, damai, sedikit drama, ya. Kamu tidak banyak tingkah. Kamu tidak problematik gitu ya. Kamu gak bikin masalah atau apa ya. Kayaknya hidupmu itu enak sih menurut dia ya, menurut beberapa orang. Jadi beberapa orang ini mau deketin kamu karena kamu tuh sebenarnya beruntung. Kamu orang yang spiritual. Kamu adalah orang yang pilihan ya. Kamu adalah orang pilihan yang selalu mendapatkan berkah atau ada ridho Tuhan di perjalanan hidupmu ya. Terus diam-diam seseorang berencana untuk merayu atau menggoda kamu lagi. Kamu harus hati-hati karena dia mau manfaatkan kamu lagi ya. Begitu, Kak ya. Jadi diam-diam ada nih berencana mau rayu kamu lah, menggoda kamu lah. Wah, kamu harus hati-hati ya. Karena orang seperti ini mau manfaatin kamu lagi. Mau ya mempermainkan kamu lah, nyakitin kamu lah. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sama red flag ya. Hati-hati sama orang yang toxic kayak gini. Oke?
Terus banyak anggota keluarga yang memikirkan kamu. Mereka mau berkumpul bersama kamu. Kamu sangat berarti bagi mereka, ya. Jadi sebenarnya ada banyak anggota keluarga atau saudara-saudara itu mau mikirin kamu gitu ya. Adalah mereka mau mikirin kamu karena mereka mau berkumpul sama kamu. Bisa nggak ya berkumpul sama kamu bentar lagi? Soalnya kamu berharga sih. Kamu tuh berarti ya. Kemudian ada yang mau baik-baikin kamu atau memperbaiki silaturahmi sama kamu. Karena dia merasa hanya kamu yang bisa diandalkan sebagai penolong bagi dia, ya. Ada seperti itu. Ini siapa ya? Adalah yang mau baik-baikin kamu, ada mau perbaiki silaturahmi sama kamu. Karena dia merasa hanya kamu yang bisa diandalkan. Mungkin kamu kayak penolong ya bagi dia. Atau dia merasa kamu yang bisa bantu, kamu yang bisa menyelamatkan hidup saya, kamu yang bisa bawa berkah, seperti itu ya. Oke? Kemudian ini dikatakan ada yang mau bicara negatif untuk menjatuhkan mentalmu dan membunuh karaktermu. Dia tidak suka melihat kamu maju dan berkembang. Ya, hati-hati, waspadai orang seperti ini ya. Itu masih berkeliaran ya. Ya. Orang-orang kayak gitu masih berkeliaran di dunia ini. Jadi ada mau bicara negatif, ada mau berkata-kata nggak enak nanti ya, untuk jatuhkan mentalmu lah, membunuh karakter lah ya. Orangnya nggak suka kamu itu maju, kamu itu berkembang, susah melihat kamu senang. Hati-hati ya. Pokoknya orang seperti ini tuh mau nanti ngomong ini, ngomong itu, bicara ini, bicara itu, bertingkah begini, bertingkah begitu ya. Ya kayak aku bilang tadi ya, itu bisa menjatuhkan mental loh. Jadi kamu harus kuat. Kamu harus kuat untuk maju, untuk berkembang. Jangan biarkan dia menjadi penghalang gitu. Kemudian ada yang membatasi diri atau menjauh karena dia takut sama kamu. Dia merasa akan tetap kalah atau tidak ada apa-apanya dibanding kamu, ya. Ya sebenarnya ada lah, insecure, minder sama kamu, ya. Ada yang membatasi diri atau menjauh itu karena takut sama kamu, karena ngerasa nggak aman atau insecure, ya. Dia merasa akan tetap kalah atau ya saya tidak ada apa-apanya dibanding kamu, ya. Aku ini apalah, aku tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Mungkin secara nggak langsung dia mengakui lah, kamu tuh hebat, kamu lebih baik daripada saya, begitu. Oke guys, lanjut ya. Minum dulu dong yang aus, ya kan? Oke. Nah, wah, ada yang ini ya. Kayaknya di sana seseorang berat banget hidupnya, ya. Ada seseorang di sana menderita, tidak bahagia atau apa ya. Jadi bentar lagi kayaknya datang minta tolong sama kamu, ya. Iya, ada mau minta bantuan. Ada mau menginginkan kamu lagi, menginginkan perhatianmu lagi, menginginkan sesuatu dari kamu lagi, ya. Oke.
Tapi ada yang menyesali perbuatannya ya. Ada yang menyesali kesalahannya. Kenapa ya aku jahat sama kamu padahal kamu baik? Kenapa saya sia-siain kamu? Padahal kamu baik, kamu bisa diandalkan. Ya ngerasa sedih lah gitu ya. Kemudian ada yang kehilangan kamu ya. Kehilangan dirimu. Kehilangan respect dari kamu. Kehilangan kepedulian dari kamu ya. Karena kamu sekarang bersikap biasa saja. Kamu sekarang kayaknya nggak banyak bicara, bahkan nggak berbuat apa-apa, ya. Jadi ada kehilangan kamu, kehilangan respect dari kamu, kehilangan kepedulian dari dirimu. Jadi kayak ngerasa lonely, ya, lonely atau sepi, sunyi, senyap. Ngerasa kayak sedih aja sih, nggak dapet attention, nggak dapet perhatianmu lagi ya. Tuh. Dan ada memang ya punya masalah di sana, susah hidupnya, menderita dia ya. Tapi ada yang ini ya, kayak serba salah, serba salah dalam artian mau maju sih menghadapi kamu, mau maju untuk perbaiki hubungan sama kamu ya. Tapi kayak apa ya, mungkin orangnya nggak percaya diri atau udah takut aja, kayak nggak sanggup sih menatap matamu lagi, nggak sanggup menghadapimu lagi, jadi bisa mundur ya, bisa maju mundur, akhirnya stuck gitu aja ya. Oke. Terus dalam waktu dekat ada mengakui atau memvalidasi kelebihanmu, kebaikanmu, dan kualitasmu ya. Aku ngerasa sih ada yang kayak menilai ya. Ya juga ya, kamu tuh benar, ucapanmu benar, pola pikirmu benar. Ya banyak kebenaran ya dalam dirimu. Jadi ada yang ngerasa ya mau nawarkan sesuatu, mau nawarkan hubungan, mau nawarkan relasi, kerjasama atau apa ya, kayak ngerasa beruntung lah kalau berteman sama kamu ya, beruntung kalau deket sama kamu, beruntung kalau kerjasama dengan dirimu ya. Tuh. Oke. Kemudian ya ada sih mau mulai lembaran baru ya, ada mau membuat kisah baru sama kamu, misalnya kayak apa ya, ya udahlah, maafin saya, maafin perbuatan saya di masa lalu, maafin ya semua kesalahan saya yang udah berlalu, ya udah berlalu lah gitu. Ayo kita membangun hubungan lebih baik lagi, ayo kita bangun relasi lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke. Kemudian nah, memang ada ya diam-diam belajar membaca pikiranmu ya. Ada diam-diam belajar membaca isi hatimu. Karena apa? Kamu susah ditebak sekarang. Kamu banyak diam. Kamu gak banyak bicara, gak bertingkah. Kamu tidak merespon drama. Bahkan gak respon-respon ya mereka gitu. Ini ada loh, diam-diam, wah, effort banget gitu ya. Effort banget, kayak berusaha banget gimana ya supaya memahami apa sih maumu. Atau kamu tuh gimana sih sekarang, bagaimana sih dirimu saat ini ya, kayak aku bilang tadi kan ada ya kayak gitu. Begitulah. Oke. Oke.
Lanjut, lalu dikatakan, seseorang berencana untuk bertemu kamu karena dia sudah tidak tahan ingin melihat wajahmu dan ingin bersentuhan fisik dengan kamu. Ya, gitu Kak. Jadi ada diam-diam berencana ya, mau ketemu sama kamu. Ada diam-diam berencana kayak, ya pokoknya harus ketemu kamu dalam waktu dekat ini. Pokoknya kita ketemulah, entah akhir tahun ini, entah pergantian tahun ini ya. Atau dalam waktu dekat, karena dia udah nggak tahan lagi ya, udah nggak tahan lagi pengen lihat wajahmu, pengen bersentuhan fisik sama kamu ya. Oke. Terus seseorang sedang mempersiapkan mentalnya dan membangun keberaniannya untuk komunikasi dengan kamu. Dia sangat ingin bicara baik-baik sama kamu ya. Ada mau ngobrol baik-baik gitu ya. Kita bicara baik-baik lah. Karena ya pengen ngomong baik-baik. Pengen apa ya? Ya perbaiki semuanya mungkin. Kayaknya kamu ngerasa nggak terjadi sesuatu sama kita, terjadi sesuatu di antara kita, sepertinya kita ada masalah, sepertinya kita harus bicara baik-baik ya. Terus seseorang tahu bahwa kamu marah dan kecewa. Dia mau datang untuk menjelaskan semuanya dan akan perbaiki hubungan dengan kamu ya. Itu. Jadi seseorang tahu nih, atau seseorang udah sadar, udah ngerasa kamu itu marah ya, kamu itu kecewa ya kan. Ya, dia mau datang untuk menjelaskan semuanya. Dia juga mau perbaiki hubungan ya. Terus ada orang jauh yang mau mendekat ke kamu. Karena bersama kamu, dia merasakan kebahagiaan yang hakiki. Wah, hakiki. Kayak gitu ya. Jadi ada nih orang jauh mau mendekat ya. Karena ngerasa aja kalau sama kamu ya dia merasa kebahagiaan yang hakiki. Bersamamu ada hakikat kebahagiaan. Bersamamu ada canda, tawa, senyum, bahagia. Bersamamu ya pasti jadi dirinya sendiri, hidup apa adanya. Sama kamu kayak banyak lah kebahagiaan kayak gitu ya. Kemudian seseorang sangat ingin bertemu kamu karena dia ingin banyak belajar dari kamu ya. Dia menilai kamu sebagai sosok yang sangat berpengalaman ya. Itu sih. Jadi ada seseorang mau ketemu kamu karena dia mau belajar banyak dari kamu. Mungkin ada yang ngerasa ya, kamu tuh orangnya berpengalaman, kamu orangnya sangat spiritual, kamu punya banyak pengalaman hidup. Ya, mau belajar sih dari kamu ya. Mau sharing dengan kamu, mau curhat sama kamu. Kayak gitu. Terus seseorang masih bersikeras untuk tidak lakukan apa-apa karena dia takut dan segan sama kamu ya. Jadi kalau kamu melihat seseorang masih gitu-gitu aja, bersikeras, nggak berbuat apa-apa, wah itu karena dia takut, dia segan sama kamu ya. Kayak gitu. Ya namanya juga orang yang punya krisis rasa percaya diri ya. Mungkin dia nggak percaya diri, atau dia rasa belum saatnya, atau ribet banget hidupnya, banyak masalahnya, banyak faktor lain ya kan, seperti itu. Oke. Nah, ada R, ada I, D, T, C, ada Y, A, N, S, B, E, C, W, K,
ada M, G, L, H. Itu ya. Oke. Itu bisa kamu, bisa dia ya kan? Huruf kalian lah. Salah satunya bisa. Terus ada bulan Mei, Juli, Desember, Agustus, ada April, September, Oktober, dan Februari. Oke, ada Cancer, Pisces, Capricorn, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Gemini, dan Virgo. Oke. Cirebon, Boyolali, Surabaya, Amerika, Australia, Inggris, Blora, Ciamis, Solo, Sulawesi, Bekasi, Sidoarjo, Pati, Lumajang, Lombok, Riau, Banda Aceh, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Jakarta, Subang, Indramayu, Pekalongan, Pemalang, Situbondo, Kalimantan, Banjar, Pangandaran, Papua, dan Manado. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.